Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kareba, apa kabar masyarakat Sulawesi Selatan? Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda dalam acara Bincang Tokoh Sulawesi Selatan. Sudah hadir bersama saya seorang ibu, seorang wanita sukses, anggota DPRD Kabupaten Goa, dan juga pengusaha. Beliau adalah Ibu Siti Husnia Daeng Talenrang. Kebetulan beliau juga adalah adik kandung dari Kapolda Metro, Irjen Polisi Fadil Imron. Apa kabar Ibu Husnia? Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Senang berjumpa dengan Bapak juga. Senang sekali. Ya, dalam perbincangan tokoh ini, kami memang akan menghadirkan tokoh-tokoh sukses dari daerah Sulsel. Mungkin Ibu bisa cerita kenapa Ibu sampai dibilang sukses. Mungkin dari masa kecil dulu, sekolah dulu di mana, kemudian tinggal di mana, kemudian cerita juga SMA di mana, SD di mana. Karena itu perlu buat masyarakat Sulsel. Baik, terima kasih. Berbicara mengenai kesuksesan dan pengalaman hidup. Jadi awalnya kami sekeluarga menetap di Makassar, mengikuti jejak orang tua yang mengabdikan diri kepada bangsa. Ibu saya kebetulan seorang guru, seorang PNS, dan ayah saya seorang karyawan BUMN. Karena tuntutan pekerjaan dari orang tua untuk sering berpindah-pindah tempat, oleh karenanya kami juga mengikuti orang tua kami. Jadi dari Makassar pindah ke Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tengah pindah lagi daerah lain di Sulawesi Tengah, kemudian pindah lagi di Sulawesi Selatan. SD di mana? SD-nya saya di Sulawesi Tengah. SMP Sulawesi di mana? Tengah sampai kelas 2 SD, kemudian mengikuti orang tua lagi yang ke Sulawesi Selatan. Oke, SMA? SMP, tamat SD, SMP di Sulawesi Selatan di Kota Parepare. Kemudian melanjutkan SMA di Parepare, namun tidak selesai karena kami harus mengikuti jejak orang tua lagi untuk pindah ke Makassar. Kuliah di? Kuliah di Makassar. Oke, apa yang Anda paling ingat ketika masa kecil berpindah-pindah itu bersama orang tua? Ya, pengalaman kecil itu memang tidak akan pernah bisa kami lupakan karena kami bersaudara itu banyak, bersaudara 8, dan tentunya dari satu daerah ke daerah lain itu kami harus menyesuaikan diri dengan daerah kami tinggal, terutama di Sulawesi Tengah yang kami tidak mempunyai keluarga di sana, kemudian harus beradaptasi dengan masyarakat sekitar dan tentunya makanan yang ada di wilayah sana. Buat kedua orang tua Anda, pendidikan itu seperti apa sehingga walaupun mereka juga kan ada guru ya, ibu guru ya, ibu seorang guru, bagaimana dia mendidik anak-anaknya untuk tetap walaupun berpindah-pindah sekolahnya harus tetap terjaga. Ya, betul. Jadi prinsip orang tua kami itu sekolah itu wajib dan sekolah itu yang akan mengantarkan kami menjadi orang sukses. Lalu orang tua mengajarkan kami untuk mandiri. Ibu Husnia berapa bersaudara? Saya bersaudara 8, Pak. 8, nomor berapa? Saya kelima dari 8 bersaudara. Waktu kecil itu punya cita-cita apa? Kalau berbicara cita-cita masa kecil itu namanya anak-anak ya, tentu cita-citanya itu hari ini saya mau jadi dokter, besok saya mau jadi insinyur, besok saya mau jadi sesuatu, ya anak-anak lah. Cita-cita itu menjadi tetap buat Ibu Husnia ketika kapan? SMP kah? SMA kah? Saya bercita-cita tetap itu tamat SMA. Nah, itu mau menjadi apa dan menjadi siapa? Tentunya waktu SMA itu saya mau jadi orang sukses. Pokoknya saya mau jadi pengusaha deh. Saya mikirnya gitu. Pengusaha ya? Iya. Bukan karena politik. Pada saat itu saya tidak berpikir untuk terjun ke dunia politik. Saya tidak berpikir untuk saya menjadi seorang pengabdi negara, artinya ASN. Saya pengen menguji diri saya dengan saya berusaha sendiri karena saya adalah seorang perempuan. Gitu. Kuliah ambil jurusan apa? Kuliah saya ambil jurusan ekonomi. Oke, itu menjadi modal juga buat seorang pengusaha kan? Betul.
Oke, kemudian tapi bersinggungan dengan politik ketika pada saat SMA kuliah sama sekali saya tidak bersinggungan dengan politik, bahkan tidak terpikir di pikiran saya untuk bisa masuk ke dunia politik. Tetapi sambil saya menjalankan usaha saya di-challenge. Saya di-challenge sama ibu saya, sama saudara-saudara saya, keluarga dekat saya, terutama kakak-kakak saya. Kamu bisa nggak jadi seorang politisi? Oke, sebelum ngomong tentang politisi, kembali ke masa kecil dulu. Apa yang paling Ibu Husnia ingat ketika masa kecil, masa sekolah, dari SD sampai SMA? Oh ya, yang saya ingat karena kami berpindah-pindah tempat, tentunya ngontrak ya namanya. Ya, kami ngontrak, orang tua ngontrak, kemudian karena rumah jauh, jaraknya saya bersaudara itu sampai 4 orang jalan kaki ke sekolah. Tapi nggak pernah berpisah-pisah itu 8 bersaudara? Berpisah. Selalu rombongan pindah sini atau gimana? Berpisah, kakak saya yang pertama, kedua itu kami berpisah karena mungkin karena dia udah kami masih SD, beliau sudah SMP, SMA dan memilih untuk sekolah yang lebih baik ke Makassar, kami di Sulawesi Tengah. Oh, menyebar ya? Menyebar. Lalu di masa sekolah itu sampai dengan SMA, Ibu artinya tumbuh besar, remaja itu kebanyakan di Makassar. Makassar. Nah kemudian interest Bu Husnia apa hari itu? Hobi? Ya. Berorganisasi kah? Organisasi, sebenarnya saya berorganisasi, tetapi karena orang tua yang sering pindah-pindah itu, sehingga tidak memungkinkan kami untuk bisa menikmati lama organisasi. Gitu. Siapa yang paling berpengaruh di masa remaja dari kecil itu terhadap kepemimpinan, leadership? Oh ya, tentunya yang sangat berpengaruh kepada kepemimpinan itu kepada kami orang tua saya. Terutama ayah saya. Okay. Ayah saya itu kan orangnya tegas, tetapi bijak, tetapi beliau bijak. Kemudian ibu saya itu selalu mengayomi kami, memberikan kami arahan. Jikalau kami berbuat sesuatu misalnya agak sedikit melenceng nih, ibu selalu mengajarkan kami jangan gitu. Nah, gitu. Di sekolah termasuk anak yang berprestasi selalu ranking juara kelas atau bagaimana hari itu? Ya standar lah. Standar, standar. Tetapi artinya tetap bergaul sama teman-teman semuanya. Gitu. Kalau boleh tahu ibu ini profilnya apa? Pemalu kah? Atau orang yang nggak bisa diam? Atau yang mungkin banyak rasa ingin tahunya? Oh ya, tergantung orang menilai saya sih. Gitu. Sebenarnya terbuka sama siapa saja, berbicara, diskusi, berbincang kepada siapa saja. Tetapi bukan juga orang pendiam. Di suatu saat, di suatu sisi saya harus berbicara keras, saya harus berbicara keras. Di suatu sisi saya harus diam, saya akan diam. Gitu. Masih ingat SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, masih ingat nggak? Masih. SD di mana? SD di Parepare. SMP? SMP di Parepare. Waktu di SMP, di SD di Parepare, SD berapa, SMP berapa? Oh, masih ingat nanti banget. Biar pemirsa yang pernah sekolah situ ikutan teringat dia. Baik, saya SD di SD Negeri 3 Parepare. Oke. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 1 Parepare. Nah, kemudian SMA di SMA 1 Parepare. Namun tidak selesai sampai semester 2. Selanjutnya kami pindah ke Makassar dan saya tamat di SMA Negeri 3 Makassar. Mungkin di antara pemirsa ada yang satu alumni dengan Ibu Husnia menonton acara ini. Kita akan masih menggali tentang siapa sosok Ibu Husnia ini. Kita jumpa lagi nanti setelah segmen berikut ini. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga.
Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun, ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus. Masih bersama kami dalam Bincang Tokoh Masyarakat Sulawesi Selatan. Di samping saya Ibu Siti Husnia Daeng Talenrang, seorang anggota DPRD Kabupaten Goa dan pengusaha. Beliau bercerita sekarang tentang masa kuliahnya. Di mana Ibu Husnia saat itu kuliah? Ya, berbicara kuliah, tentunya kami ingin menuntut ilmu yang bagus di kota kelahiran. Jadi saya kuliahnya di STM Bungaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bungaya di Makassar. Saya baca profil Ibu juga seorang S2 Master. Di mana? Ya, sementara. Hah? Kok sementara? Belum selesai. Oh, sebentar lagi Ya, selesai. sebentar Tapi lagi harus selesai itu kan? Wajib selesai, Wajib karena memang selesai. tuntutan dari orang tua sekolah itu nomor 1. Oke. Bisa ceritakan masa-masa kuliah itu, apakah banyak ikut organisasi, kegiatannya apa aja? Biasa aja sih, karena sambil kuliah saya sambil bekerja. Kemudian organisasi di kuliah saya karena berpindah-pindah, jadi temannya nggak banyak. Teman itu ganti-ganti teman. Jadi Ibu termasuk orang yang mudah bergaul ya? alhamdulillah mudah bergaul, senang bergaul, dan banyak teman di Makassar. Gitu. Siapa yang paling berpengaruh untuk Ibu di masa kuliah itu untuk kesuksesan perjalanan karir selanjutnya sebagai seorang anggota dewan lalu juga pengusaha? Ya, tentunya yang sangat berpengaruh adalah orang tua saya, Lagi-lagi ibu orang saya, tua ya. lagi-lagi ibu saya, lagi-lagi bapak saya, lagi-lagi saudara saya yang tentunya selalu mendorong kami untuk menjadi seorang sarjana. Karena di Makassar sekolah itu wajib, dan tentunya sekolah itu dianggap sebagai apa ya, kayak kita itu sudah terpandang gitu kalau orang di Makassar untuk kalau jadi sarjana gitu. Prestis. Iya, betul. Oke. Nah kemudian di masa kuliah itu sudah merasa nggak akan mau menjadi apa? Politikus kah? Lalu pengusaha? Atau menjadi yang lain? Di masa kuliah sama sekali belum ada rencana untuk saya mau. Jadi banyak main Ibu atau gimana? Oh, enggak juga. Enggak juga. Jadi di Oke. masa kuliah itu memang pikirnya saya pengen jadi pengusaha deh. Saya pengen, pokoknya saya jauh dari pengen jadi seorang abdi negara, ASN. ASN. Saya waktu itu mohon maaf waktu itu belum ada Oke. pikiran untuk menjadi seorang pegawai negeri. Saya berprinsip saya lebih senang kalau saya melaksanakan usaha saya sendiri gitu. Saya ingin memanajemen diri saya sendiri. Jadi manajemen diri sendiri, manajemen ilmu saya gitu. Iya. Hari itu ambil ekonomi. Makanya saya ambil jurusan ekonomi, manajemen. Itu bukan karena paksaan orang tua Bukan. atau gimana, memang minat dengan sendirinya Oh ya? bukan, karena memang minat dari sendiri, dan saya rasa bukan hal yang baru bagi kami untuk menjadi seorang usahawan, karena nenek saya, kakek saya memang dari dulu adalah seorang usahawan. Jadi di samping ibu saya, kakek nenek saya itu adalah kakek saya seorang dulunya kan imam desa gitu. Tetap sambil menjalankan usaha turunan sutra di Makassar. Ibu Husnia ini kan kelahiran tahun 1977. Ya. Artinya masa itu sudah masanya, ya ngerasain masa Orde Baru, kemudian reformasi ya, tumbuh di masa itu.
Hari itu Kota Makassar yang Ibu ingat seperti apa? Geliatnya. Kalau berbicara Kota Makassar, memang Makassar itu panas. Iklimnya, cuacanya. Cuacanya. Jadi mahasiswa pada masa saya pun juga mahasiswanya di sana itu bersuara keras. Memang mereka Iya, bersuara keras. anak-anak Makassar, Anak-anak Makassar terkenal yang itu. begitu ya. Nah, Ibu merasakan itu, dinamikanya saat itu. Ibu kan termasuk generasi reformasi nih kan. Ya, betul nggak? Pada saat 98, Ya. Ibu di mana? Pada saat 98 ya samalah. Masa saya itu sempat juga Hari itu berarti semester berapa ya? Lulus ya, 77? Hah? Ingat nggak? iya hampir lulus waktu itu. Hampir lulus. Artinya sebenarnya Ibu menjadi barisan mahasiswa yang Iya, saat betul, itu pada menggedor-gendor rezim. Benar, kemarin Ingat, coba ceritakan saya itu. ingat sekali waktu itu sempat ya itu adalah pengalaman pertama dan terakhir saya ikut demo. Oh, ikutan turun ke jalan. Ikutan turun ke jalan sebagai tuntutan masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Jadi pada memang waktu itu. saya sebagai orang media mengenal pemuda-pemuda Makassar, mahasiswa Makassar itu orang pergerakan, mahasiswa penggerak. Apa-apa pasti selalu kalau tidak dimulai dari sana, dia akan paling responsif. Nah, Ibu pada saat itu tahun 98 termasuk ada di antaranya itu ya. Ya, ada di Bersama antaranya. teman-teman tentunya dengan cara Ibu ya. Betul. Apalagi tentang masa-masa kuliah yang bisa Ibu kenang? Banyak sih. Banyak ya. Saya nggak tanya asmara. Saya tanya aktivitas yang membentuk Ibu seperti sekarang. Ya, yang jelas saya dibentuk dan dididik oleh keluarga untuk menjadi orang yang mandiri, intinya gitu. Mandiri, kemudian mengatakan sesuatu itu harus ada dasarnya, ada dasarnya. Termasuk saya itu ikut demo karena memang Bukan ikut-ikutan ya? bukan ikut-ikutan, Ada bukan ikutan referensi pada saat untuk itu? bukan. Jadi itulah pengalaman dan kesempatan terakhir saya pada saat itu, saya pikir. Dan itu pengalaman yang sangat luar biasa karena saya mahasiswa ekonomi yang pada saat itu makainya, mohon maaf saya belum berpakaian muslimah kayak gini. Oh jadi, gitu, ya, belum jadi- hijaber. Belum hijaber, jadi Dan eranya masa saat itu juga belum terlalu banyak memang. betul. Oke, lalu? Dan memang pada saat itu saya kuliah perempuan semua. Oke. Kampus saya perempuan semua pada saat itu. Jadi ya pengalamannya luar biasa dengan pendemo yang mayoritas perempuan semua. Kemudian kami akan bersatu dengan teman-teman mahasiswa lain yang ada di Makassar, tentunya dengan macam-macam warna gitu. Bu, bisa diceritakan kenapa sih mahasiswa Makassar tuh cukup responsif terhadap perkembangan keadaan perubahan negeri ini? Itu menurut saya orang media itu kayaknya mereka cepat sekali gitu. Kenapa yang Ibu amati seperti apa yang Ibu rasakan sebagai orang Makassar, sebagai orang Sulawesi Selatan? Ya. Orang Makassar itu kan prinsipnya mereka kompak, mereka itu kompak. Kemudian mereka itu bersatu. Kemudian mereka itu pokoknya tidak mau dikalah deh kalau orang Makassar itu. Oke. Apa yang mereka lakukan dan mereka anggap itu benar dan wajib mereka laksanakan ya mereka perjuangkan. Untuk kebenaran mereka Untuk kebenaran. akan berada berusaha Tetapi, di barisan paling depan. ya, tetapi jika memang itu salah, banyak sih di antara teman-teman mahasiswa yang lain pasti akan menghalau jika mereka melakukan sesuatu yang tidak benar gitu. Oke. Kemudian pada saat kuliah itu sudah ikut organisasi atau partai? Organisasi Menjadi simpatisan? partai sama sekali belum pernah. Saya belum selama kuliah belum pernah yang namanya partai. Belum tahu yang namanya warna bendera dan lain sebagainya, belum tahu. Nah, keluarga itu kan katanya Muhammadiyah ya. Ya. Ayah seorang Kakek. pendidik kakek ya, Muhammadiyah ya. Nah, pemirsa, kita akan gali lagi terus tentang Ibu Husniah, Siti Husniah Dayan Talendrang ini setelah pesan-pesan berikut ini.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Enggak, dia lapar. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Masih bersama kami di Bincang Tokoh Masyarakat Sulawesi Selatan dengan Ibu Siti Husnia Daeng Talenrang. Ibu Husnia, kita lanjut sekarang cerita tentang usai kuliah. Nah, selesai kuliah, apa yang Anda lakukan? Bekerjakah di satu instansi atau merintis usaha? Saya dengar Ibu pernah coba-coba merintis usaha sebagai rias pengantin, benar itu? Iya, benar sekali. Nah, bisa diceritakan? Boleh. Jadi setelah kuliah, orang tua saya memberikan pilihan kepada saya. Oh, menarik ini. Apa itu pilihannya? Kamu mau kemana? Katanya gitu. Yang kedua menikah? Enggak. Kamu mau kemana? Oke. Mau usaha? Atau mau jadi abdi negara? Gitu. Menikah jadi tidak ASN. disebutkan? Jauh dari itu. Belum kepikiran? Belum kepikiran. Calon belum ada juga? Belum ada juga. Terus? Ya, kemudian orang tua saya memberikan saya pilihan itu, kata beliau, kamu jangan serakah gitu. Kamu jangan serakah. Tentukan pilihan hidupmu, kamu mau menjadi ASN kah atau kamu mau menjadi seorang usahawan gitu. Okay. Ayah saya pada saat itu saya bilang saya mau usaha aja, Pak. Okay. Saya mau jadi usahawan aja. Saya mau bisnis aja sendiri. Saya mau membuktikan gini ilmu saya nih di manajemen kemarin nih. Karena sebagai anak ekonomi. Anak ekonomi kemarin. Jadi saya tidak mau terikat pada waktu itu. Okay. Saya tidak mau terikat pada waktu itu. Kemudian ayah saya bilang oke. Silahkan mau usaha apa, dibantu sama bapak saya. Ya namanya kita masih kuliah tamat kuliah waktu itu belum bisa ngapa-ngapain. Disuntik modalnya. Dibantulah sama orang tua saya. Sama dan kemudian tabungan juga. Sama kakak-kakak saya. Ya meskipun usaha kecil-kecilan, tetapi kan namanya kita merintis dari bawah. Dan saya senang hasil keringat saya itu dimulai dari nol. Jadi saya emang pertama itu namanya kita anak perempuan. Saya usaha tata rias dan fashion. Itu di rumah? Di rumah. Pertama saya di rumah. Kebetulan di rumah ada tempat, kemudian ada juga peralatan ada. Memang siapa hari itu yang suka? Bukan, maksudnya lemari lengkap dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan itu lengkap. Saya manfaatkan. Hari itu siapa yang mempengaruhi kok ke rias pengantin, tata rias? Memang sudah ada minat ke situ waktu? Pada saat itu nggak ada sama sekali, karena saya pada saat itu juga tomboy. Siapa yang menulari? Saya pada saat itu juga tomboy. Gitu. Iya, jadi saya ingat waktu kuliah, saya sempat naik motor cowok, motor RX King ke sekolah. Oh gitu. Makanya saya bilang, saya mau coba jadi ini deh. Jadi anak motor juga ya? Anak motor juga saya. Jadi kemarin pula? RX pula. Terus? Jadi saya
istilahnya saya challenge diri saya, pengen jadi wanita yang sebenarnya gitu. Oke. Kemudian Mulai berhijab? Belum. Nanti setelah saya menikah baru saya berhijab. Jadi saya ikutilah kegiatan kursus tata rias dan fashion gitu. Lewat kursus ya. Di Jakarta juga. Berapa lama itu berlangsung? Sebentar sih, kursusnya sebentar, cuman. Tapi di situ punya catatan pengalaman yang luar biasa. Catatan pengalaman luar biasa karena kursus juga kan pada waktu itu saya kan bersaudara 8, masih ada adik-adik saya yang mau sekolah, kemudian saya harus ngertilah kepada adik-adik saya. Kemudian, Ibu menganggap pada saat itu ada kesuksesan juga, artinya menguntungkan? Saya merasa menguntungkan bagi saya karena dari hasil yang saya peroleh, saya bisa tabung dan saya perlihatkan kepada orang tua saya. Dari situ kemudian kok bisa ke beras? Ya. Perjalanan saya menjadi perias pengantin itu sampai sekarang saya masih tekuni. Masih ada, tapi masih ada karyawan. Udah besar, ada karyawan. Kemudian kenapa saya beralih ke beras? Ya walaupun sudah jadi anggota DPRD. Saya belum jadi. Nah sekarang usaha perias pengantin itu masih running? Masih running, alhamdulillah. Bisa menghidupi orang kan artinya kan? Ya, artinya saya punya karyawan untuk melaksanakan usaha saya. Kemudian lalu ke beras gimana? Saya ke beras itu karena saya lihat keluarga di kampung banyak yang susah mengenai pelemparan gabah, lingkungan. Ibu saya bilang di kampung itu banyak sumber padi di sana. Cuman sayangnya keluarga di kampung itu susah mau jual kemana gabahnya pada saat itu. Terjunlah Ibu Husnia ke situ. Terjunlah saya ke situ, tapi tanpa sepengetahuan ibu saya. Saya dibantu sama teman-teman saya. Saya pertama diskusi sama teman saya. Ini sudah mulai tumbuh nih entrepreneurnya ini. Iya, udah mulai tumbuh. Udah terbentuk. Dari rias pengantin. Ya, jadi saya diskusi sama teman saya. Dia bilang, saya bilang gini nih, usaha apa yang bisa membantu orang banyak, tetapi berkah buat saya bilang gitu, berkah buat saya. Kemudian teman saya bilang, saya punya ide nih, bikin bisnis beras. Saya ingat ibu saya kemarin ngomong. Terus akhirnya saya bilang sama teman saya, bantu saya gimana, di mana saya memperoleh bahan baku dan di mana tempat saya untuk dari gabah saya harus menjadikannya beras gitu. Itu sekitar tahun berapa Bu Husnia? Tahun berapa ya? 5 tahun yang lalu deh kayaknya. 5 tahun yang lalu, pokoknya sebelum jadi anggota DPRD ya? Sebelum jadi anggota DPRD. Jadi sambil saya jalan usaha itu, salon, tetap saya masuk ke dalam bisnis beras. Berbisnis, dalam berusaha menjadi pengusaha, apa filosofi yang Anda pegang, apa pesan atau quote yang Anda pegang untuk menjadi sukses? Usaha beras masih ada? Masih sampai sekarang. Pemasok ya? Iya. Jadi alhamdulillah usaha. Jadi dua-duanya masih ada. Rias pengantin masih ada. Masih. Usaha beras masih ada. Menjadi anggota DPRD pula. Luar biasa Ibu Husnia ini. Jadi saya berprinsip begini, sebagai Pak. bisnismen, sebagai pengusaha. Ya, sebagai pengusaha saya berbisnis begini. Prinsipnya saya berbisnis bisa membahagiakan atau mensejahterakanlah masyarakat yang kecil, petani. Iya, kemudian berbisnis itu saya harus bersih dalam hal harus jujur karena orang tua saya bilang bisnis itu memang kita harus kalau mau mendapatkan hasil yang baik meskipun hasilnya sedikit tetapi kebahagiaan luar biasa itu ada pada kita dalam jika berkah. Kita yang berkah itu. Dan saya membuka bisnis itu saya sampaikan kepada ibu saya, Mak, saya punya usaha gitu. Belum tahu ibu saya. Kan belum tahu. Begitu saya udah bikin usaha kecil-kecilan sih gitu. Nyewa apa sih namanya? Kayak gudang gitu. Oh, gudang. Saya bilang sama ibu saya, Mak, saya punya bisnis gitu. Usaha apa? Usaha beras. Saya jualan beras, Mak. Saya jualan beras, Mak. Gitu. Apa kata ibu? Saya sempat nangis. Saya jualan beras. Terus ibu saya nangis. Bagus itu, Nak.
jualan beras itu. Kata almarhum Iya, seperti itu. gitu. Bagus itu nak. Setiap satu butir beras itu jika orang makan itu berkah buat kamu. Satu butir mereka mengucapkan Bismillah, itu berkah buat kamu. Jadi semangat yang diberikan orang tua saya itu suatu apa ya? Melecut, makin membuat Anda membuat saya menjadi pilihan saya ini tidak nggak salah. Nggak salah pilihan saya ini. Dan itu pun saya sampaikan kepada paman saya karena bapak saya udah meninggal. Sampaikan kepada paman saya dan paman saya juga nangis lihat saya. Bahkan paman saya juga ingin ikut ke dalam bisnis saya gitu. Baik Ibu Husnia, ini nampaknya Anda sejak awal bercerita betapa besar pengaruh kedua orang tua. Anda katanya juga anak seorang ayah, tapi Anda juga sangat ingat cerita bersama ibu. Nanti akan kita sampaikan lagi, masih ada yang ingin saya tanya tentang keluarga Anda. Tapi sebelumnya kita ikutin dulu pesan-pesan berikut ini. Dia lapar. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Ketika diberitahu ada warga yang harus Bincang tokoh masyarakat Sulsel masih bersama Anda dengan Ibu Siti Husnia Daeng Talenrang, seorang pengusaha yang juga anggota DPRD Kabupaten Goa. Sukses menjadi pengusaha, diawali dari usaha rias pengantin, lalu memasok beras. Nah, Ibu Husnia, usaha rias pengantin masih ada, pemasok berasnya juga berkembang. Sebesar apa sekarang usahanya? Ya, alhamdulillah sekarang bukan cuma di wilayah Sulawesi Selatan, tapi sudah menyeberang ke luar Sulawesi, ke Ternate, ke Manado. Omsetnya cukup besar dong. Pertama sih kecil-kecilan, masih. Dalam bendera perusahaan apa? Pertama saya rintis itu masih CV. Oke. CV sekarang sudah PT kan? Iya, sekarang sudah PT dan didukung oleh keluarga besar saya. Menjadi usaha keluarga ya. Ya, betul. Berapa kemarin karyawan yang karyawan 25 karyawan ya, dan alhamdulillah masyarakat yang berada di sekitar pabrik saya itu merasa senang dengan adanya pabrik kami gitu. Di masa Covid kemarin dan saat ini tentunya kita masih dalam suasana pandemi, usaha Ibu mengalami benturan juga. Semua usaha tentunya mengalami pasang surut. Tetapi kalau di usaha agro, beras karena itu adalah kebutuhan pokok yang memang wajib, kita tidak bisa nanti udah matilah kita baru udah nggak nikmatin beras. Masih tetap berjalan karena ini adalah kebutuhan pokok. Jadi di Kabupaten Goa beras tetap lancar, jadi pesanan tetap lancar meskipun untuk misalnya hotel gitu, pesanan hotel memang agak nurun. Kendala, kalau bicara kendala di usaha beras ini seperti apa? Mungkin bisa menjadi pelajaran dan catatan pemirsa yang punya niat menjadi pengusaha beras atau sedang menjalankan selama ini gimana? Standar sih,
Yang utama bahan baku. Bahan baku kadang-kadang itu bahan bakunya bagus, kadang-kadang bahan bakunya juga kurang bagus. Tapi di wilayah Sulawesi Selatan, terutama di wilayah selatan Sulawesi itu bahan bakunya bagus-bagus. Makanya saya brand usaha saya itu apa namanya? Perempuan Bercaping. Perempuan Bercaping, kemudian Jembatan Kembar dan Daun Lontar. Jadi memang saya memperkenalkan ciri khas Kabupaten Goa. Apa itu nama Jembatan Kembar itu? Ada satu tempat di sana. Jembatan Kembar itu ikonnya orang Goa karena ya jadi lintasan untuk menuju ke kabupaten lain. Oke. Kalau yang satu lagi tadi namanya apa? Daun Lontar. Daun Lontar kenapa nama? Daun Lontar karena memang pohon lontar itu banyak di wilayah Kabupaten Goa. Iya. Kalau satu lagi wanita bercaping? Perempuan Bercaping itu karena sosok perempuan yang menginspirasi bagi saya. Luar biasa Ibu Husnia ini. Jadi memang perempuan buat dia yang perempuan itu harus selalu dikedepankan. Dan ya. itu brand pertama saya emang waktu masih CV. Jadi saya ada 3 brand dalam usaha beras ini. Ya. Sukses menjadi pengusaha beras saat ini dan masih running, juga rias pengantinnya masih ya Bu Husnia ya? Masih. Nah kemudian kok bisa-bisanya lalu ke politik, menjadi anggota DPRD Kabupaten Goa? Iya. Lewat Partai Amanat Nasional? Iya. Bagaimana ceritanya? Panjang nih. Ceritanya panjang, oke. Ceritanya gini. Apakah keluarga ada yang berpolitik? Nggak ada sama sekali. Walaupun saya dapat informasi itu keluarga Muhammadiyah gitu kan? Untuk sekarang memang saya lihat nggak ada, tapi dulu kakek saya itu ya kalau mau dibilang ya seorang politisi lah gitu karena beliau itu seorang pejuang ya, pendidik ya, pejuang. Kemudian jadi saya bisnis beras itu tidak salah karena saya mengikuti jejak kakek saya, mengikuti jejak kakek saya seorang pejuang logistik yang pada zamannya pahlawan nasional Ranggung Deng Romo. Jadi jika saya berpolitik itu adalah pilihan yang tepat juga buat saya karena darah dari kakek saya sendiri. Siapa yang menuntun Anda ke politik, kemudian yang ya mementori atau apa, atau yang meminta, ada kan? Nggak ada sih, cuman saya di-challenge saja sama ibu saya. Saya di-challenge saja sama kakak-kakak saya. Keluarga. Karena mungkin dia pikir, saya kalau dikasih kerjaan cepet, saya kalau dikasih di-challenge ini cepet. Ya, kamu coba saya challenge jadi seorang Ibu ini politisi. Good learner, pembelajar yang baik. Jadi kalau kata orang bule gitu. Tidak ada dalam pikiran saya. Jadi kakak saya, ibu saya menantang saya. Dan menerima tantangan itu. Kamu mau masuk di DPR, mau jadi seorang politisi, mau berpartai. Saya sempat gini juga sih, mikir-mikir gini. Terus kakak saya dan ibu saya bilang, jangan ragu-ragu. Kalau mau iya. Kalau mau bilang mundur sekalian gitu. Tidak sekalian. Jadi saya kan senang di-challenge nih. Jadi saya bilang, oh iya saya siap. Sudah berapa periode? Baru periode pertama. Baru satu periode. Itu juga dapat restu dari almarhum ibu? Dapat restu dari almarhum ibu. Bahkan kemarin waktu saya nyalek, ibu saya juga ikut kampanye pada saat itu. Saya malah, saya bahkan menyarankan, Mama jangan ikut kampanye, Mak. Kasihan udah tua gitu, nggak usah. Terus dia bilang, saya nggak kampanye, saya mau kunjungi saudara saya, gitu katanya. Oh, silaturahmi. Ya orang tua gimana lah membahasakan kepada saya supaya pengen ikut-ikutan ini juga, berpolitik juga gitu maksudnya. Tapi itu suatu dorongan buat saya. Oke, dalam dunia politik, apa kesan Anda sejauh ini? Kata orang kalau sudah berpolitik tuh seperti ada candunya di situ. Itu benar nggak? Kemudian pasti Anda punya, Ibu Husnia punya plan lain setelah ini akan apa dan bagaimana terhadap aktivitas politik yang sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Goa. Iya. Apa plannya, agenda diri? Saya berpolitik itu tanpa rencana. Saya berpolitik tanpa rencana, kemudian saya berpolitik itu pada saat itu tiba masa tiba akal, Pak.
Apa itu tiba masa tiba akal? Pada saat itu saya ditantang kan. Bagus sekali kata-kata. Iya bahasanya gitu. Tiba masa tiba akal. Saya ditantang sama orang tua saya. Ya saya terima aja. Ya oke, saya siap di challenge dan oke, saya memilih partai. Siap banyak. Silahkan Anda memilih partai yang mana pilihan Anda. Tetapi saya tetap kepada kakek saya, kepada ibu saya. Dasarnya mereka dari mana? Oh, keluarga saya dari Muhammadiyah gitu kemarin. Jadi Maka jatuh pada PAN. Saya jatuh kepada PAN, pilihan saya kepada PAN. Dan saya berharap dengan saya di PAN bisa menjadikan partai saya ini menjadi partai yang insya Allah nanti menjadi amanah, sesuai namanya. Amanah bagi masyarakat. Lalu sejauh ini Anda cukup menikmati aktivitas di Dewan? Cukup menikmati. Pertamanya sih tegang-tegang juga. Kalau saya baca berita cukup eksis juga. Ya, pertamanya sih tegang. Namanya orang baru kan, namanya orang baru. Tapi lama-kelamaan sudah terbiasa dengan dunia politik, sudah terbiasa dengan teman-teman yang di politik. Jadi ya biasa-biasa aja. Gitu. Makin menarik perbincangan saya dengan Ibu Siti Husnia dan Talenrang, dan nanti di segmen terakhir kita akan kulik beliau dan keluarganya. Karena dalam dunia politik itu ada pesan ibunya yang cukup menggetarkan kita yang mendengarnya. Tapi kita akan ceritakan setelah pesan-pesan berikut ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Bincang tokoh masyarakat Sumsel, Sulawesi Selatan masih bersama Anda, bersama Ibu Siti Husnia Daeng Talenrang, anggota Dewan DPRD Kabupaten Goa, Wakil Ketua Komisi 4, dan Ketua DPP PAN Kabupaten Goa. DPD PAN Kabupaten Goa. Siap. Oke, sudah achievement seperti apa Ibu Husnia? Sudah apa Anda yang berikan kepada rakyat? Anda wakil rakyat. Iya. Bisa diceritakan? Iya. Ya itu tadi saya bilang, segala sesuatunya itu mengalir sendiri dari saya. Dan ini adalah tantangan yang diberikan partai kepada saya untuk menjadi ketua DPD. Mungkin karena kemarin saya banyak lantang berbicara di DPR. Kemudian kedua, Ibu cukup cerewet dan galak kayaknya ya. Galak, tergantung sih. Tergantung ya. Tapi yang waktu kritis lah ya. Ya, kita harus kritis lah karena sebelum dikritisi sama masyarakat, sama rakyat. Harus siap. Harus siap dikritisi dan harus selalu siap kritis untuk masyarakat.
Kemudian kemarin juga saya kan perolehan suara saya besar di Goa. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan untuk saya bisa menjadi ketua DPD PAN di Goa. Oke. Ada lainnya tentang kepartaian legislatif? Cerita? Saya di DPR cukup menyuarakan aspirasi masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi agak perlu direm-rem sih itunya. Komisinya bidang apa? Komisi berapa tadi? Komisi 4, bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, sejauh ini apa upaya Anda untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Goa? Ya, saya selalu menyuarakan lantang mengenai pendidikan di Kabupaten Goa. Karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat. Cara pendidikan di masa COVID ini, Bu, ini kan online. Iya, inilah yang menjadi kendala saat ini. Inilah yang menjadi kendala saat ini karena masyarakat itu banyak mengeluhkan pembelajaran daring. Apalagi di Kabupaten Goa dengan kondisi daerahnya yang 18 kecamatan, 1/2 dataran tinggi dan 1/2-nya dataran rendah. Yang dataran tinggi masyarakat masih mengeluhkan jaringan. Upaya apa yang Ibu lakukan, yang sudah dilakukan berkaitan dengan belajar online kemarin? Kami turun ke masyarakat, kemudian mendengarkan aspirasi mereka dan menyampaikan kepada dinas. Kemudian kami sampaikan kepada dinas terkait bahwa masyarakat ini perlu pembelajaran meskipun harus terbagi tidak semua ya. Jadi sebagian kecil saja masyarakat yang bisa sekolah. Ibu mempermasalahkan masalah kuota anak-anak itu yang harus. Kuota juga kami permasalahkan karena tidak maksimal kuota di sana. Iya. Tidak semua punya handphone. Tidak semuanya punya handphone, bahkan masyarakat ada yang kerja keras Ibu kemarin. Luar biasa kerja kerasnya karena saya banyak naik ke dataran tinggi karena di sana yang menjadi masalah utama mengenai pendidikan dan kesehatan. Dan sampai sejauh ini apakah sudah ideal apa yang Ibu inginkan bersama teman-teman di Dewan? Belum. Jadi masih digedor terus? Saya gedor terus dan tentunya saya masih menuntut kepada dinas terkait untuk tetap memperhatikan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Apa yang paling Ibu gedor untuk pendidikan ini? Ini masih ada sisa waktu Ibu duduk di legislasi, kemudian COVID masih ada. Sekarang kan sudah mulai dibahas mengenai pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka. 50-50 ya. Jadi saya tuntut kepada dinas terkait untuk lebih memaksimalkan pendidikan yang kembali normal gitu. Membidangi kesehatan juga Komisi Ibu Husnia, COVID. Nah, kemarin ribut-ribut masalah pengadaan vaksin, lalu APD dan segala macam. Apa action Ibu? Sempat saya pertanyakan terkait mengenai kesehatan karena memang kesehatan di Kabupaten Goa itu sangat utama bagi masyarakat yang kelas bawah. Gitu. Banyak yang mengeluhkan tidak adanya fasilitas kesehatan. Terakhir kemarin itu obat. Terakhir kemarin obat di Kabupaten Goa yang kurang. Padahal, apa hutang Ibu pada masyarakat Kabupaten Goa sekarang? Saya sampaikan kepada masyarakat, ini tugas saya. Ini tugas saya, tanggung jawab saya untuk menyampaikan kepada dinas terkait. Dan alhamdulillah berkat kerja keras saya bersama teman-teman di Komisi 4, obat sudah mulai turun, sudah tersalurkan, dan memang harus kami kawal karena yang namanya hal-hal menyangkut kebutuhan masyarakat ini kadang-kadang, apalagi masyarakat kadang-kadang terlupakan oleh orang-orang atas gitu. Bu Husnia, saya dapat sebuah buku tentang almarhum ibunda Anda. Ini ditulis kebetulan oleh sahabat saya, Julfikar dan teman-temannya ini. Ini kisah inspiratif. Dayeng Siang, ini ibu Anda ya, almarhum. Ibu yang sangat kita hormati. Nah, di buku ini ditulis ketika Anda menjadi anggota Dewan, dia pesan jangan mencari uang di Dewan. Betul. Anda ingat kisah itu dia pada saat beliau ngomong seperti itu almarhumah? Ingat sama sekali ingat. Bisa ceritakan. Pada saat itu saya baru dilantik.
baru dilantik di DPR. Kemudian ibu saya mendudukkan saya di kamar beliau. Oh, memanggil secara khusus? Iya, manggil secara khusus. Jalankan tugasmu sekarang, nak, katanya gitu. Jalankan tugasmu sekarang, tetapi satu pesannya mama, jangan pernah kamu mencari uang di DPR. Jadi pekerjaan di DPR itu sebenarnya mulia. Pekerjaan di DPR itu adalah tempatnya pahala. Pekerjaan jalan di DPR, ke surga dalam buku ini disebutkan. Pekerjaan DPR itu adalah jalan menuju surga. Saya bilang, kok bisa gitu, Mak? Maksudnya mama gimana gitu? Mama bilang, di DPR itu kamu bisa membantu masyarakat yang di bawah. Di DPR itu kamu bisa membantu masyarakat miskin, terutama keluarga-keluarga besar kita yang ada di kampung, gitu katanya. Menyelesaikan masalah-masalah mereka. Jangan cari uang di DPR. Kalau kau mau cari uang, jangan jadi anggota dewan, kayak gitu. Itu pesan. Kata ibu saya gitu, keras dia. Jangan jadi anggota dewan kalau mau nyari duit, katanya. Oh ya. Ada pesan lain dari almarhumah tentang aktivitas menjadi politikus? Ya, pesan beliau, DPR itu kamu harus bekerja hati-hati, pesan orang tua ya gitu ya. Yeah. Kamu kerja hati-hati, karena di DPR itu yang namanya kamu berada di dunia politik, semuanya serba gampang disenggol katanya gitu. Ya. Resistensinya tinggi. Ya, resistensinya tinggi. Jadi pesan itu yang selalu terngiang di telinga saya pada saat saya bekerja, saya mau turun ke lapangan, saya mau ketemu sama banyak orang. Ya, luar biasalah godaannya gitu. Sangat menghormati ibu, sudah pasti. Tapi dalam buku ini juga disebutkan Ibu Husnia ini anaknya ayah, sangat dekat pada almarhum ayah. Iya. Ya kan? Apa-apa ayah katanya dekat waktu dua-dua sama ibu sama ayah. Tapi mungkin karena saya anak manja. Nah, anak manja disebutkan. Anak manja, dan mungkin karena kalau ada apa-apa saya lebih enaknya ngomong sama bapak deh. Oh gitu. Ya, biasanya memang anak cewek seperti itu ya. Iya. Lebih dekat ke ayahnya. Iya, Oke, Ibu Husnia, menarik sekali cerita Anda, kisah Anda inspiratif sekali. Ada satu sekali pertanyaan. Ibu Husnia adalah adik kandung dari Irjen Polisi Fadil Imran, Haji Muhammad Fadil Imran, ya kan? Ya. Yang saat ini menjadi Polda Metro. Adik keberapa? Saya kelima. Adik kelima. Iya, kelima. Nah, kemudian, dari 8 bersaudara. Katanya Pak Fadil ini jago masak. Oh iya, beliau jago masak. Di buku ini disebutkan belajar dari ibu. Kok kenapa bukan Ibu Husnia yang jago masak? Kenapa mesti beliau? Bisa diceritakan? Ya, karena beliau itu anak kedua, kami masih kecil-kecil dan kami dirantau di Sulawesi Tengah waktu itu. Tentunya ibu saya kan guru, ibu saya bangun subuh-subuh untuk masak, kemudian mengajar, bapak ke kantor. Kak Fadilah yang beserta Kak Firdaus yang menjaga kami di rumah karena saya masih umur 3 tahun waktu itu. Kak Fadil udah SMP, jadi tentunya dia yang masak, ibu saya ngajar, dia yang masak, Kak Daus yang nyuci, ya. Dan rasanya diakui dengan anggota keluarga enggak? Diakui, mantap dan sedap masakannya. Nah, kemudian juga bercerita tentang manggilnya Kak Fadil ya? Iya. Bapak Fadil Imran, beliau itu rupanya didikan kelembutan agama, cukup agamis ternyata, karena didikan sang kakek yang menjadi imam setempat selama puluhan tahun, 30 tahunan. Itu benar. Jadi dibesarkan oleh kakek atau bagaimana? Kak Fadil itu banyak dekat sama kakek saya memang, karena kami masih kecil-kecil. Dia kalau waktu di Makassar sering bolak-balik ke kampung. Oh gitu. Ya, jadi diantar ke kampung, dijemput sama kakek saya, dibawa ke kampung. Ibu saya ngajar di Makassar, bapak saya ngantor. Kadang-kadang diambil dibawa ke kampung. Kemudian ayah hari itu seorang apa? Katanya bekerja karyawan sebagai BUMN. BUMN katanya apa di Telkom. Telkom. Iya. Yang ini ya urus tentang Morse itu Morse, ya zamannya ya. Zamannya. Ahli Morse. Iya, betul.
hebat bapak saya kalau di Morse. Saya akui beliau sangat hebat di Morse. Baik, pemirsa, terima kasih, inspiratif sekali perbincangan saya dengan tokoh Ibu Siti Husnia Daeng Talenrang ya. Iya. Nah, saya juga banyak dapat inspirasi pertanyaan dari buku ini, buku tentang almarhumah ya, apa namanya, almarhumah dari Ibu Husnia, ibu dari ibunya, kemudian dari Irjen Pol Pak Fadil Imran. Ini buku ini menarik, ini inspiratif sekali, jadi kayaknya perlu dibaca oleh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya. Tapi saya juga suka. Ini apa namanya, sudah terbit atau bagaimana? Sudah terbit. Ya, sudah siap. Jadi kisah bagaimana seorang ibu mampu membesarkan 8 orang anaknya, sukses semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, sebelum berpisah, Ibu Husnia akan berpesan pada masyarakat Sulsel dan masyarakat Kabupaten Goa, tapi harus dalam bahasa setempat. Silakan. Baik. Ika sing bijangku sari batangkuri Mangkasara Husnari Goa, tetap ki jaga silaturahmi tak satu sama lain, tetap ki menjaga komunikasi dan tetap kompak menjadi orang Goa, dan tentunya kita harus tetap berkomunikasi dengan orang di luar Goa dan menjaga adat istiadat Kabupaten Ta, menjaga istiadat Goa, dan menjadikan Goa itu tetap bersejarah di kampung kita. Satu yang sangat perlu saya sampaikan bahwa sekarang ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jangan lupa tetap pakai masker, tetap menjaga jarak, dan ingat selalu mencuci tangan, dan kedua harus vaksin, karena dengan kita melaksanakan vaksin tentunya kita terhindar dari COVID-19 yang sekarang ini melanda Indonesia dan melanda dunia. Sehat-sehat Ki, salamat Ki, dan tentunya Rewako Goa, kita Goa. Sehat-sehat Ki, salamat Ki, kita Goa, Rewako Goa. Baik pemirsa, itulah pembincangan saya dengan Ibu Siti Husnia Daeng Talenrang. Daeng Talenrang ya? Talenrang. Daeng Talenrang. Sampai di sini perjumpaan kita dalam bincang tokoh Sulawesi Selatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.